Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kitab Usfuriyah. Sekarang adalah hadis yang ke-7 ya teman-teman. Hadis yang ke-7 lafadznya adalah an Abdillahi Somad bin Maghfal. An Abdi Somad, maaf nggak ada lahnya ya. An Abdi Somad bin Maghfal, dari Abdullah bin Somad bin Maghfal, qala, ia berkata, sami'tu, saya mendengar, an-Nunna Wahbab bin Munabah ini ya, bahwasannya dari Wahab bin Munabah radhiyallahu taala anhu yaqulu, ia berkata. Jadi dari Wahab bin Munabah dia berkata, qara'tu fi akhiri Zabura Dauda salatullahi alaihi salasina sitron. Qara'tu, kata Wahbah bin Munabah, fi akhiri Jaburi Daud, saya membaca di akhir kitab Jabur Nabi Daud salatullah alaihi salasina satron, 30 baris. Jadi Wahab bin Munabah membaca kitab Jabur Nabi Daud di akhir kitab tersebut di 30 baris ya. Nah, di situ ada perkataan seperti ini. Qala, berkata sinten Allah Ta'ala, ini kata Allah, ya Daudu, wahai Nabi Daud alaihissalam, ya Daudu, wahai Nabi Daud, hal tadri, apakah kamu mengetahui, ayul mu'min, mana orang mukmin, ahabbu, yang saya cintai, ilaya, di sisiku, an utila hayatahu, untuk kupanjangkan, kuberkahkan kehidupannya. Ini Nabi Daud ini lagi diskusi bersama Tuhannya, Allah, berdialog seperti itu. Nah, ini ceritanya dari Wahab bin Munabah ketika membaca kitab Jabur di akhir 30 baris seperti itu. Qala, berkata Nabi Daud, la, tidak Tuhanku. Qala, berkata Allah, alladzi idza qala la ilaha illallah yaksara jilduhu wartadat mafasiluhu fa inni ukrihu lahu bidzalikal mauti kama yakrahu alwalidu liwalidi. Ini keren sekali teman-teman. Allah seperti ini, alladzi idza qala, dan jika seseorang berkata la ilaha illallah, wahai Nabi Daud, iksara jilduhu, maka gemetar jilduhu, yaitu kulitnya, wartadat mafasiluhu, dan merinding bulu ketiaknya atau tulang-tulangnya, gemetar tulang-tulangnya ketika membacakan la ilaha illallah. Fa inni ukrihu lahu, maka sesungguhnya aku, ukrihu, sengit, tidak menginginkan gitu ya, lahu, baginya, bidzalikal mauti, dengan suatu kematian, seperti kama yakrahu alwalidu liwaladihi, seperti sengitnya kedua orang tua atau orang tua sengit kepada anaknya ketika emang anaknya itu telah tiada, kan nggak terima kan orang tua. Begitu juga Allah seperti itu. Walakin la budda lahu minhu, akan tetapi la budda, harus, lahu, bagi seorang itu, minhu, itu kematian. Ya, walau kematian itu emang harus terjadi, tapi aku tidak mau, kata Tuhanku, ketika ada orang yang selalu mendawamkan la ilaha illallah lalu gemetar tubuhnya, kulitnya merinding, menggigil dibacakan la ilallah, sementara aku itu tidak mau dia itu mati gitu kan. Seperti halnya seseorang orang tua yang nggak ingin anak yang mati, tapi ya kematian itu harus gitu. Inni uridu, kata Allah, inni uridu, saya menginginkan, an usirrahu, untuk membahagiakan ia, fidari siwa hadhihi dar, di tempat selain tempat ini, yaitu dunia. Makanya aku mencabut nyawa seseorang tersebut
gitu kan, yang ketika dia membaca kalimat la ilaha illallah, sebenarnya aku tidak mau tuh mencabut nyawanya gitu kan. Berhubung kata Allah Subhanahu wa taala, berhubung aku sayang kepadanya gitu kan. Aku sayang kepadanya, maka aku lebih memilih tempat yang lain selain yang ada di dunia ini. Makanya diteruskannya seperti ini. Fa inna na'imaha, maka sesungguhnya dunia balaun itu bencana bagi orang yang beriman. Warokha'aha syiddatun, dan isi-isinya itu ya sangat sulit lah di dunia itu. Wafiha, dan di dalam dunia itu aduun, ada sebuah musuh, la ya'lunakum khobalan, yang dimana tidak ada ya Allah menyia-nyiakan bagi kalian khobalan, suatu sia-siaan, yajri, yang mengalir, yang berjalan, minkum, dari kalian, kamajri dami, seperti halnya mengalirnya darah, min ajli dzalika, dan dari itu semua, ajil tu, kata Allah, saya cepatkan, auliyai, kekasih-kekasihku, ilal jannati, menuju surga. Makanya orang yang ketika membaca la ilaha illallah tubuhnya gemetar itu kan, kemudian semuanya merinding tubuhnya, bahkan ada yang menangis, itu Allah senang kepadanya gitu kan. Makanya cepat dicabut nyawanya biar dia ditempatkan yang lebih baik daripada di dunia, seperti itu. Makanya para kekasih Allah itu cepat meninggalnya, ditempatkan menuju surga. Laula dzalika lama mata Adamu wawaladuhu hatta yunfakha fis-sur. Jika tidak ada itu semua, maka Nabi Adam alaihissalam tidak akan mati serta anak cucunya gitu kan. Hatta yunfakha fis-sur, sehingga ditiupkanlah sangkakala. Jika Allah nggak senang, ya mungkin Nabi Adam itu dan anak cucunya masih berkembang biak di dunia. Tapi ketika ada orang yang beriman, beramal soleh, mengucapkan la ilaha illallah gemetar gitu kan, maka Allah lebih suka dicabut nyawanya nih seseorang ini oleh Allah gitu, biar ditempatkan di tempat yang layak gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Qauluhu, ucapan pengarang kitab ini, Kimusonib, teman-teman, yaitu la yalunakum khobalan, itu artinya apa sih? Aila yaksuruna fi fasadi umurihim, ini mereka tidak menyingkatkan dalam kerusakan perkara mereka, yaitu manusia. Wal khobalu, dan khobal itu mannya al fasadu, yaitu kerusakan. Fabihadal isnadi, maka dengan sanad ini, riwayatun, ada sebuah riwayat, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala, qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah, ini harus diamalkan nih. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah wa maddaha, dan ia memanjangkan la ilaha illallah gitu kan, hadamat arba'atu alfi dzanbin, maka terhapus 4.000 dosa, minal kabairi, dari dosa-dosa besar. Qalahu Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu, seperti yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu. Luar biasa nih kalimat la ilaha illallah ini, sangat keren kalau menurut saya teman-teman, lebih dari kalimat yang lain ya. Waroda, dan telah datang fi majlis tafsiril Quran, di majelis tafsir Al-Qur'annya, li Syekhi al-Imami Az-Zahid Yaqubi Al-Kisai rahimallahu ta'ala, anna Hajim bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu marodo, sesungguhnya Hazim bin Walid marodo, dia sakit. Jadi Hazim bin Walid itu sedang sakit. Fa'ata tabiban, kemudian
Fa'utiya saja, fa'utiya maka didatangkanlah kepada si Hazim, yaitu seorang dokter. Fa'akhadha nabdahu, kemudian dokter tadi memegang urat nadinya si Hazim. Qala, dokter berkata, laisa fihi illatun, ini mah nggak ada penyakitnya gitu kan. Laisa fihi illat, nggak ada penyakitnya nih di Hazim bin Walid. Walakin is'aluhu, akan tetapi coba kalian tanyakan ya, kalian tanyakan kepada Hazim sendiri, anhalihi, dari keadaannya si Hazim. Fa innal mar'a a'lamu bisya'nihi, karena sesungguhnya seseorang itu lebih mengetahui keadaannya gitu. Kalau bisa ya udah tanyakan aja sama Hazim gitu kan, saya nggak tahu kata dokter. Mungkin si Hazim itu bisa tahu dia sakit apa gitu kan, buktinya saya pegang gitu kan urat nadinya yang tidak ada penyakitnya gitu kayak seperti itu, padahal si Hazim sedang sakit gitu loh. Kata dokternya berbicara kepada keluarganya, lakin is'aluhu an halihi fa innal mar'a a'lamu bisya'nihi, akan tapi tanyakan aja sama si Hazim tuh dari keadaannya. Biasanya seseorang itu tahu gitu loh penyakitnya, keadaannya diri sendirinya gitu. Fasa'aluhu, maka keluarganya bertanya kepada si Hazim. Qala laisa fi nafsi illatun, kemudian Hazim menjawab, saya di dalam tubuhku itu tidak ada penyakit, nggak sakit saya itu sebenarnya gitu kan. Sakit saya itu wa illati al khaufu minallahi ta'ala al azizi al wahhab, sakitku itu karena takut, masya Allah, dari Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala lah yang maha agung, wal wahibi, yang maha memberikan, pemberi, wa khauful arodi, dan takut dicuekan oleh Allah gitu kan. Wa khauful arod, ya takut dipalingkan oleh Allah, sampai segitunya dia ya sakit takut karena Allah ya. Ini jarang sekali nih manusia sakit karena Allah ya para wali. Dan dia sakit wal hisabu, dan bahkan dia sakit itu takut dihisab oleh Allah. Wa khaufu zawalil iman, dan dia sakit karena takut hilang iman nanti ketika mati. Wa usiru mustahiqan lil adab, dan saya menjadikan, wa usiru, dan saya menjadikan itu semua, mustahiqan benar-benar kepada, mustahiqan benar-benar hak, lil adabi, karena takut ada siksaan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Fatuba liman kana khurujuhu anid dunya bil iman wa masiruhu ilal jannan, maka bahagialah orang yang liman kana khurujuhu minad dunya, pergi dari dunia, bil imani, membawa iman, wa masiruhu ilal jannan, dan tempat kembalinya adalah surga. Masya Allah, ini kekuatan kalimat la ilaha illallah nih teman-teman, luar biasa kalau ini bisa kita amalkan ya. Nah, ada sebuah cerita yang sangat keren nih teman-teman, kita lanjutkan ya, semangat. Wahukia, dan diceritakan, kita geser sini saja dulu. Wahukia, dan diceritakan, an Abi Bakrin ibni Abdillahi al-Muzani, dari Abu Bakar bin Abdullahi al-Muzani rahmatullah alaih, qala, ia berkata, inna mulkan minal muluki kana mutamarridan ala rabbihi ta'ala faghazzahu al-muslimuna fa'akhadahu saliman. Ada satu raja dari beberapa raja, karena raja itu mutamarridan, durhaka. Dia ada seorang raja yang durhaka ala rabbihi, kepada Tuhannya, kepada Allah Ta'ala. Saking durhakanya, faghazzahu al-muslimuna, kemudian orang muslim memerangi raja tersebut. Fa'akhadahu saliman, kemudian ditawanlah raja itu dalam keadaan selamat. Akhirnya raja itu ditahan, diperangi sama orang muslim, kemudian ditahan dengan dalam keadaan selamat.
Faqalu, kemudian orang-orang muslim berkata, bi ai syai'in, dengan apa naqtuluhu, kita membunuhnya, ditamarrudihi, karena dia durhaka, ala rabbihi, kepada Tuhannya. Yuk orang muslim semuanya, yuk kita bunuh nih si raja nih, dengan apa nih gitu kan, karena dia durhaka kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastama'a ra'yuhum, kemudian mereka semua orang muslim rapat an la yaj'aluhu, untuk menyepakati ya, untuk menyepakati hasil rapat mereka menjadikan kepada raja fi qomqomin azimin, di suatu pendil atau wadah yang sangat besar. Kalau begitu kita sepakat gini aja, si raja ini kita masukkan ya ke pendil, ke wadah, ke panci yang sangat besar gitu kan. Wasaddu ra'sahu, kemudian kita tutup tuh kepala wadah tadi kan, pendil tadi tuh, pendil apa baskom ya, pokoknya wadah lah, kayak semacam nampan yang besar gitu kan, kemudian bisa masak orang itu. Wasaddu ra'sahu, kemudian ditutuplah kepalanya. Wa auqadu tahtahu annar, dan mereka semua orang-orang muslim menghidupkan tahtahu, di bawah komkom tadi, di bawah komkom ya, di bawah pendil tadi atau di bawah wadah tadi, annaro, api, kayak dimasak gitu kan. Walamma wajada hararatan nar, dan ketika si raja tersebut menemukan panasnya api karena dimasak gitu kan, ja'ala, maka raja tadi ja'ala itu maknanya gelisah ya, bisa gelisah ya. Maka raja tadi gelisah, yunadi alihatahu, memanggil Tuhan-Tuhannya. Jadi karena saking takutnya panasnya api yang di bawah pendil tadi, di bawah wadah tadi gitu kan, dia gelisah lalu kemudian memanggil Tuhan-Tuhannya, satu-satu dipanggil Tuhan-Tuhannya. Allati abadahum, yang mana si raja telah beribadah kepada Tuhan-Tuhannya, indunillahi, selain Allah Ta'ala. Pokoknya si raja tadi banyak Tuhannya. Yang pertama dipanggil Tuhannya agar untuk menyelamatkan si raja tersebut nih. Gimana nih, saya udah dimasak gitu kan, di bawah sudah dihidupkan api. Kemudian dipanggillah Tuhan yang pertama, ya Lata, wahai Lata, kholisni, selamatkan aku. Ya Hubail, kholisni, wahai Hubail, selamatkan aku. Ya Uzza, kholisni, wahai Uzza, selamatkan aku. Semuanya dipanggil kholisni gitu. Mimma ana fihi gitu kan, saya mengharapkanmu gitu kan, tolong selamatkan aku. Ya Hubail, wahai Hubail, kata si raja tadi, kuntu amsahu ra'saka, tiap hari saya itu membersihkan kepalamu. Jadi patungnya itu dibersihin tuh ya, kepalanya diusap-usap gitu. Wahin mataka, dan ngebantumu, kada seperti ini sanatan, dalam setahun gitu kan. Fakul lama iltaja ilaihim, maka ketika si raja tadi meminta tolong kepada Hubel ya kan, Hubel, iltaja, maka apinya itu nambah gejolak gitu kan. Iltaja itu si raja tadi nambah kegelisahan ya, ilahim, pada mereka muslim. Kemudian tazidu hararat tunar, maka terus bertambah panasnya api tersebut. Maka bukannya nambah hadam ya, si Hubel ini patung nyelamatin, malah nambah panas ketika dipanggil minta tolong si raja tersebut sama si Hubel. Falamma alima, maka tatkala si raja mengetahui annahum, bahwasannya mereka patung tadi, Uzza, Hubel, kemudian Lata, laisu yugninuna anhum, tidak menolongi si patung-patung itu, mereka patung, anhu, dari si raja, aisa minhum, maka raja putus asa dari mereka patung. Jadi ilahim ini bukan ke muslim, ke patung ya.
Waroja'a, nah lalu kemudian solusi terakhir karena tidak ada yang nolong, akhirnya waroja'a ilallahi ta'ala, maka kembalilah si raja tadi ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Masya Allah, saking sayangnya Allah nih, apakah Allah menyelamatkannya gitu kan. Lalu kemudian wanada, dan manggillah si raja tadi fil komkomi, di pendil yang dipanaskan, di bawahnya ada api, berkata seperti ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, ini kalimat apik yang sangat luar biasa ya teman-teman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah dipanggil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ba'asallahu ta'ala goisan, maka Allah mengirim sebuah sebuah angin ya, sebuah hujan atau sebuah angin, minas sama'i, dari langit. Maka turunlah tuh hujan deras dari langit, alat tilkan nari, untuk memadamkan api tersebut. Fa'atfa'aha, maka api itu menjadi padam. Wa ba'atharihan, dan Allah mengirim angin. Fahammalatil qamqama, maka angin tadi membawa pendil tadi ila sama'i, menuju langit. Akhirnya Allah mengirimkan hujan dan angin, hujan untuk memadamkan api yang di bawah pendil yang hanya dimasak oleh orang muslim. Kemudian Allah mengutus angin untuk membawa kom tadi, itu kan pendil tadi, dibawa terbang gitu. Faja'ala, maka tumandanglah, maka terjadilah sesuatu yang sangat dahsyat. Pendil tadi ya tajal-jalu baina sama, gelinding, berayun-ayun gitu, berayun-ayun pendil tadi ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, baina sama, di antara langit wal ardilan dan bumi. Wa huwa yaqulu, dan si raja tadi berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hatta ghaba anil basar, sehingga hilanglah dari penglihatan. Summa alqatsu arihu, kemudian angin tadi memuntahkan si raja tersebut, baina qaumin, di antara satu kaum, la ya'rifunallaha, yang mana kaum itu tidak mengetahui Allah, fa akhadhahu, kemudian mereka mengambil hu kepada si raja tersebut, hu kepada kaum wadah, wafat tahu, dan membuka masyarakat tadi, wa akhrajuhu, dan mengeluarkan si raja tadi, minal komkomi, dari pendil. Nah, kemudian pendil tadi itu, tempat wadah yang besar itu, ketiup angin, jatuh di sebuah kaum yang mana kaum itu tidak mengetahui Tuhan, tidak mengetahui Allah. Dibuka tuh, pas dibuka pendil tersebut, kok ada orang di dalamnya gitu, si raja tadi. Faqalu, maka berkata masyarakat kaum ini, lahu kepada si raja, man anta, siapa sampean gitu kan. Oma kisatuka, apa cerita kamu, apa cerita sampean kok bisa kesini gitu loh, ada di dalam pendil. Kala, raja itu berkata, saya adalah gitu kan, saya adalah mulkun, yaitu seorang raja ya. Saya itu seorang raja, fi maudiin kada, di tempat ini. Saya itu seorang raja di tempat ini loh, dulu saya itu raja gini, dia cerita. Fa akhbarahum, kemudian si raja tadi mengisahkan ceritanya kepada kaum, an kisatihi, dari ceritanya, wahalihi, dan keadaannya, wa asla'amu jami'an. Nah, seluruh kaum yang mendengar curhat atau cerita kisah terjadinya seorang raja tadi, wa aslamu, dan mereka masuk Islam jami'an, seluruhnya. Luar biasa berkat kalimat la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dilanjutkan kembali hadis yang ke-8, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.